Boleh tak saya tanya sensitif sikit lah, yang bayarkan amanah kepada Ustaz kepada Muhammad Sofi berapa berapa ribu? Ikut rial lah, kita jangan ikut jutaan. Istiqomah, ikhtiar, dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bang Cik Live. Hari ini hari yang luar biasa. Sebenarnya Bang Cik pergi ke car wash, pergi mencuci kereta sahaja sebenarnya. Tiba-tiba Bang Cik ternampak ataupun Bang Cik terjumpa dengan seorang yang luar biasa. Orang yang antara YouTubers yang berjaya di Harang Main, iaitu Muhammad Sofi Awe. Bagaimana kabar antum? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kalau sesiapa yang dah mengenali Ustaz Sofi, kita panggil Ustaz Sofi ya. Okey, kalau Sofi aja mungkin. Panggil Sofi saja. Iya. Dia kalau konten-konten yang terdahulu yang sebelum haji, sekarang ni banyaknya konten haji. Alhamdulillah. Tetapi kita lihat konten dia seperti seorang ustaz, versi Mekah. Kalau di Malaysia terkenal dengan Ustaz Abid Liu. Oh gitu Ustaz kenal? Enggak juga. Enggak kenal sebab Ustaz ininya. Ustaz Abid Liu ni dia suka beri sumbangan. Beri bantuan. Sekarang ni dia baru balik pada Gaza. Baru sampai aja kuarantin, baru tengah kuarantin lagi di Malaysia. Dia lepas masuk ke Gaza untuk bagi bantuan di Gaza. Itu dari dana pribadi apa dari orang lain pula? Dia banyaknya dana pribadi. Tapi ada juga yayasan dia. Yayasan Ukhuwah, jom jadi baik. Dia punya prinsip jom jadi baik. Kita sama-sama dan Allah sayang kita. Betul. Sebab dia banyak pergi ke gelandangan. Ustaz tak faham gelandangan? Faham. Gelandangan, pergi mana-mana. Kalau orang yang tiada duit sewa rumah, dia akan bantu. Beda dengan Ana dong. Kalau Ana sendiri itu kan bantuan dari donatur, subscriber yang berasal dari Malaysia juga ramai, dari Singapura, Indonesia. Tak apa, lebih kurang lah Ustaz. Ya, sama-sama lebih kurang, membantu sama-sama membantu, insya-Allah. Mana tahu besok-besok kita ada kemampuan sendiri. Betul, setelah dengan sokongan dan dokongan. Ini tapi salah seorang lah YouTubers yang berjaya, Muhammad Sofi, yang meneruskan ataupun TKI kita senang TKI yang lumpuh, yang tidak bekerja sekarang kerana corona. Ataupun boleh saya tanya Ustaz, sebelum corona Ustaz sudah buat konten begitu atau bukan? Tidak, jadi kita itu sebelum corona ya konten Haramain juga, ke Masjidil Haram, Madinah, kita buat vlog keluarga, aktivitas kita. Nah, namun karena adanya pandemi, alhamdulillah ada beberapa bantuan yang awal mulanya Ana tidak ada konsep ke arah situ. Tapi semakin kesini semakin banyak orang yang memberikan amanah, termasuk juga memberikan sedekah kepada petugas di Masjidil Haram. Nah, sejak itu semakin ramai sehingga dia dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk mutawif yang tidak mendapatkan pekerjaan karena dampak pandemi, kemudian orang-orang yang sakit yang membutuhkan di kota suci Mekah. Namun para donatur yang memberi amanah dari Malaysia ataupun Singapura, Indonesia, mereka itu melihat bukan dikarenakan, mungkin ya salah satunya yang paling utama adalah mengharapkan pahala yang Allah lipat gandakan sampai 100.000 kali lipat, sehingga sebab itu ramai orang-orang yang mau memberi amanah kepada kami di sini di kota suci Mekah. Dan saya pun juga sering kali nonton video antum, termasuk ke awal mula nonton video antum itu YouTuber Malaysia yang bergabung. Iya, yang bergabung. Itu di sejak situ saya berharap komen juga semoga ada di YouTuber dari negara yang lain juga yang sukses maju seperti antum, agar apa ya, bisa membantu untuk orang-orang yang lain juga, insyaallah. Dan itu sangat bermanfaat insyaallah, bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk orang lain. Okey, kalau siapa-siapa yang belum mengenali Ustaz Sofi ataupun disuruh panggil Sofi saja, Muhammad Sofi, kalau di
YouTube channelnya Muhammad Sofi Awi. Dia mempunyai 400,000 subscriber. Iya. Alhamdulillah. Antara Tapi itu bukan ini akhi, bukan apa namanya karena kehebatan saya ya, tetapi itu barokahnya dari dua kota suci Mekah Madinah. Insyaallah. Tanpa dua kota suci Mekah Madinah ini mungkin tidak akan sampai segitu subscriber saya, karena saya sendiri orang awam, orang bodoh yang mencoba memberikan informasi untuk calon-calon jemaah umroh, jemaah haji seputar dua kota suci Mekah Madinah. Selain itu karena memang aktivitas saya sendiri sebelum ada pandemi memang membantu jemaah umroh, jemaah haji. Oh, mutawif. Betul. Tak apa, kita semua daripada enggak ada apa-apa, daripada kosong bancik sendiri, daripada tak ada apa-apa, tiba-tiba pun alhamdulillah dengan sokongan dan dokongan sahabat-sahabat, subscriber semua, bancik pun bukan nak kata terbaik, tetapi kita akan cuba memberi yang terbaik kepada anda semua yang merindui kota Mekah dan kota Madinah. InsyaAllah sekejap lagi bancik, sebab ni sebenarnya baru je berjumpa. Ya, baru je berkenalan. Di alam maya pun komen baru sekali dua. Di page Ustaz Sofi dengan bancik. Sebenarnya saya bancik berani komen pun, berani menegur Ustaz Sofi kerana Ustaz Sofi memulakan perbualan di YouTube. Ya. Kita nak komen dulu segan. Yes, sebab kita ni orang baru. Nanti kita akan tanya lebih lanjut tentang Ustaz Sofi. Kita bagi reda dulu, kita bagi kehangatan. Sekarang panas Betul. Sekarang ni panas, kita bagi reda sekejap. Okey. Sebelum kita sambung perbualan dengan Muhammad Sofi, bancik just nak tunjuk lah kat belakang bancik ni semua kapet-kapet kat sini antara car wash yang terbesar dan termurah sebenarnya. Kalau dekat lingkungan, ramai yang bertanya cara hidup dekat sini. Car wash kat sini bukan macam Malaysia, hanya RM10 sahaja. Okey, hanya RM10 sahaja untuk cuci kereta. Tetapi dekat sini rata-rata car wash dalam RM35. Kalau tengok dekat sini adalah pemandangan yang paling cantik dalam car wash ni. Kita boleh melihat menara jam daripada sini. Sebab tu bancik suka juga lepak sini. Alang-alang kita dah cuci kereta, kita mencuci mata. Okey, kita berbalik kepada Ustaz Sofi. Dah gigah, Hamzah dah gigah. Okey, ni kita cerita kalau belum mengenali Muhammad Sofi. Bancik rasa bila pergi dekat channel dia, mesti ramai yang akan terus tekan button subscribe. Mendokong. Pentingnya subscriber untuk kita lebih bersemangat untuk kita terus meneruskan penceritaan tentang kota Haramain. InsyaAllah. Bila bermulanya? Mula membangun YouTube itu sejak 2018 kalau nggak salah. Tapi di awal 2019 itu target saya sebenarnya itu lebih ke pribadi. Kepengen orang Indonesia atau mungkin TKA yang berada di Arab Saudi mendapatkan penghargaan silver play button dari YouTube. Dari situ saya bersemangat untuk bikin konten. Okey, 2018 pun sudah dapat silver button. Ya, betul. Oh, bukan kerana corona sebab setengah-setengah kita tahu, setengah-setengah YouTubers kebanyakannya dapat silver button masa corona. Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Sebelum adanya pandemi dari 2008 memulainya. Dari situ kita membangun sedikit demi sedikit. Setelah sekitar 3 bulan saja itu saya bisa mendapatkan, tapi kembali karena di waktu itu orang-orang haus akan informasi di sini. Tapi saat ini kan sudah Masya Allah sudah ramai, dari Malaysia sudah muncul. Semoga nanti dari negara Singapura, Brunei dan negara yang lain juga hadir YouTuber. Nah, dari 2018 itu saya hadir. Kemudian sempat berhenti, tidak melanjutkan dari channel YouTube. Namun karena aktivitas di saat pandemi ini sudah tidak ada kegiatan membantu jamaah umroh, dari situ kita memulai lagi membangun selangkah demi selangkah, akhirnya sampai memasuki di mana orang-orang mempercayakan amanah kepada kami. Salah satunya seperti meminta tolong badal umroh, minta tolong menyembelih akikah, dan saat ini kita menjalankan minta tolong kurban. Dan alhamdulillah juga yang paling besar amanah melaksanakan ibadah haji di tahun 2021 ini, yaitu sebagai badal haji. Nah, itu merupakan salah satu kebanggaan tersendiri buat kita. Selain dari situ, kita alhamdulillah dari YouTube
ada juga kan kita pendapatannya ya, Betul. meskipun ya masih lebih ke mutawif juga, membantu jamaah umroh, jamaah haji. Nah, alhamdulillah, wallahu alam nanti kedepannya bagaimana. Namun untuk saat ini untuk memberi bantuan, karena kondisinya antum mungkin tahu juga kan. Betul. Ini- Sekarang ni memang semuanya nggak ada kerja lagi. Nak kita memang datang sini untuk menjadi mutawif, memang nggak ada kerja. Ya, Dah 2 tahun kira-kiranya. Sudah 2 tahun. hampir 2 tahun, 2 tahun lah. tidak ada aktivitas. Dan gajinya nggak jalan, dan kebanyakannya TKI ataupun mana-mana yang tidak bekerja dah tak boleh renew ikamah. Benar. Sebab ikamahnya agak mahal sekarang, expensive. Orang cakap bila tak ada income, tak ada masuk, dan pihak muasasah pun tiada bisnes. Bila yang memasukkan kita ke Arab Saudi tiada bisnes, dia orang pun terpaksa tidak renew. Tetapi alhamdulillah kerajaan Arab Saudi, sesiapa yang tidak renew dia tidak tangkap sekarang. Dia tunggu ekonomi kembali pulih, baru dia baru obat operasi, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, kita pun berterima kasih jugalah dekat kerajaan Arab Saudi kerana membantu dalam wabak ini. Kita bebas. Tiada dokumen ataupun tidak di kalau tiada masalah lah, jangan buat masalah. Kalau buat masalah ditangkap juga. Betul. Kita bebas untuk ke mana-mana, ataupun sebab kita tahu sekarang ni tiada kapal terbang yang bebas untuk keluar masuk. Banyak benda yang kita boleh, tapi boleh duduk di dalam Arab Saudi. Okey, satu lagi saya nak tanya last sebelum kita mengakhiri kita punya sesi. Kejap lagi Bancik akan mengopi atau berjalan-jalan, sebab baru kali pertama baru mau mesra-mesra tentang badal haji. Okey. Boleh tak saya tanya sensitif sikit lah, yang bayarkan amanah kepada Ustaz kepada Muhammad Sofi berapa ribu? Ikut rial lah, kita jangan ikut jutaan. Kurang lebih sekitar 15.000 rial. 15,000 rial. Ya. Jadi kalau di-convert di Malaysia 17 lah. Orang mana yang membadalkan? Orang Singapura. Singapura. Ya. Alhamdulillah. Termasuk juga orang yang memberi bantuan di saat kita menjalankan amanah kepada para mutawif, kepada para TKI. Nah, setelah dari situ beliau menyambung dengan meminta tolong harapan melaksanakan badal haji ini. Nah, kita pun sebelumnya cemas karena tidak ada setelah pendaftaran tidak ada pemberitahuan akan diterima kan. Tapi kita berdoa, ikhtiar, kita sampaikan kepada orangnya juga. Alhamdulillah akhirnya dapat pemberitahuan, notifikasi bahwa kita dapat melanjutkan langkah berikutnya, yaitu melakukan pemilihan paket, kemudian pembayaran, dan alhamdulillah sudah selesai semua dan tinggal menunggu proses keberangkatannya saat ini. Betul, lagi 8 hari. InsyaAllah ya. Lagi 8 hari. Jadi seperti yang kita tahu, pada tahun ini masih ada iklan yang 2,000 rial, 3,000 rial. Ini akhir. Ini yang betul-betul ambil badal haji pada tahun ini. Dan Bancik pun tahu ramai orang Singapura yang mengikuti. Okey, alhamdulillah orang Singapura boleh membantu badal haji dalam kira-kira rata-rata kalau duit Singapura dalam 7,000 Singapura, sebab dia duitnya lagi tinggi. Okey, duitnya lagi tinggi, alhamdulillah. Dan 2-3 YouTubers lain pun sama juga dapat pembadal haji, dan cerita dia sama. Tiada badal haji yang 2,000 ataupun 3,000. Tidak ada. Bukan kita orang nak menidakkan, bukan kita orang nak cakap yang tahun-tahun lepas. Kita cakap berkata-kata tentang 2 tahun ini, iaitu semasa musim pandemik ini. Bukan kita nak orang cakap yang 2-3 tahun lepas buat 1,000, 2,000 tu tak buat ke, kita bukan cakap pasal itu. Okey, boleh komen sikit tentang badal haji. Nah, kalau untuk di sebelum era pandemi dengan angka 1,000 itu insya Allah masih ada. Nah, kalau di saat era pandemi seperti saat ini, ya kita harus lebih hati-hati, waspada. Ya kita wallahualam entah orang tersebut ada jalan atau tidak, tetapi saat ini jangankan mendekati pelaksanaan ibadah haji. Saat ini saja ke area kawasannya antum awali, bagaimana itu polisi sudah. Memang polisinya 2-3 lapis. Ya. Ada polis hitam,
polis trafik, polis macam-macam lapisan. Betul, betul. Jadi Dan itu gabungan polisi. Jadi bukan polisi Arab Saudi di kota Mekah saja, tapi didatangkan dari kota-kota lain termasuk ke Riyadh, Tabuk, dan mungkin juga kota-kota yang lain juga yang didatangkan ke kota suci Mekah untuk mengantisipasi terjadinya orang-orang yang tidak resmi melaksanakan ibadah haji. Betul. Ya. Yang kita takut bas kuning bas sekolah. Kita orang kalau orang Mekah kalau musim haji takut betul mau dekat dengan bas kuning sebab bas kuning itu adalah pesalah-pesalah haji. Okey, Bancik rasa sekian saja untuk kali ini perkenalan dengan Muhammad Sofi. Doa-doakan kami akan selalu bersama. Amin. Amin. Kalau nak ikut penggerembangan di Arafah, insya-Allah boleh subscribe. Antara YouTubers yang dapat membuat haji pada tahun ini. Alhamdulillah pada tahun lepas kita pun pinjam-pinjam video orang lain disebabkan tiada YouTubers yang dapat pergi. Alhamdulillah kita akan bertemu di vlog yang akan datang, InsyaAllah. Jangan lupa subscribe dua sekali kalau belum subscribe, dan jangan lupa tekan button notification untuk dapatkan info-info terkini. Orang yang terawal komen adalah antara yang terbaik yang memberi semangat kepada kami semua. Dan jangan lupa tekan like jika suka kepada video Bancik, dan juga jangan lupa berkongsi kepada semua media sosial supaya kami semua dikenali untuk lebih ramai yang dapat manfaat bersama. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah dua kata, Ustaz. Istiqomah, ikhtiar, dan berdoa. InsyaAllah. Kita doakan pandemik ni, kita doakan pandemik berakhir dan orang semua kita dilindungi oleh dengan pandemik, dengan wabak ini, dan juga kita berdoa supaya orang boleh kembali ke kota Haramain tanpa syarat. Betul. Sekarang ni isu vaksin pun problem, banyak isu, kita doakan dipermudahkan. Amin. Amin. Kita tahu Arab Saudi pun harus menjaga rakyat dia, harus menjaga keselamatan jemaah umrah. Semuanya yang berlaku pasti ada syarat. Benar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.